Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola tanpa ada batas lapangan. Mungkin bola menggelinding tak terkendali, pemain mengejar hingga jauh keluar lapangan, atau bahkan melintasi ladang dan juga jalanan. Terdengar kacau, bukan? Tapi itulah kenyataan sepak bola di masa lalu, sebelum aturan tentang ukuran lapangan sepak bola ditetapkan seperti era modern hari ini. Namun bagaimana mungkin permainan yang dulu dimainkan di berbagai tempat tanpa aturan yang jelas kini menjadi olahraga paling populer di dunia dengan standar lapangan yang nyaris sempurna dan seragam di belahan dunia manapun. Siapa yang memutuskan panjangnya menjadi 105 meter dan lebarnya menjadi 68 meter seperti saat ini? Dan kenapa ukurannya seperti itu? Bukan lebih kecil atau mungkin lebih besar? Cerita apa yang tersembunyi di balik garis-garis putih ini? Mari kita temukan jawabannya sekarang. Selamat datang di sejarah ukuran lapangan sepak bola, di mana semuanya dimulai dari sebuah visi yang sederhana. Kita cerita sejenak tentang masa-masa awal sepak bola ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum aturan-aturan modern diterapkan. Lapangan sepak bola pertama kali dimainkan tanpa standar yang jelas. Tidak ada garis tegas yang memisahkan wilayah pertandingan, dan tidak ada pedoman pasti tentang ukuran lapangan. Bahkan, kadang pertandingan bisa berlangsung di ladang atau taman terbuka seadanya yang jauh dari kata standar. Pertandingan sepak bola pertama kali dikenal di Inggris pada awal abad ke-19, ketika masyarakat dan klub-klub kala itu mulai tertarik pada permainan ini. Mereka memutuskan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu, tapi ada satu masalah besar yang belum mereka sadari, yaitu tidak ada yang memperhatikan tentang ukuran lapangan. Sehingga setiap klub bola memiliki interpretasinya sendiri tentang bagaimana seharusnya ukuran lapangan sepak bola. Beberapa klub menggunakan lapangan yang lebih kecil, sementara yang lain memilih lapangan yang jauh lebih besar. Inilah yang akhirnya menyebabkan banyak kebingungan, baik dari sisi pemain ataupun dari sisi penonton. Tidak ada jaminan bahwa permainan yang berlangsung di satu kota akan mirip dengan permainan di kota lainnya. Namun, tonggak penting dalam sejarah sepak bola tercatat pada tahun 1848, ketika sekumpulan mahasiswa di Universitas Cambridge memutuskan untuk membuat aturan sepak bola yang mereka mainkan setiap harinya agar menjadi lebih menarik dan kompetitif, yang dikenal sebagai Cambridge Rules. Aturan ini adalah salah satu upaya pertama untuk menciptakan pedoman standar dalam sepak bola. Cambridge Rules mencangkup berbagai aspek permainan, termasuk larangan membawa bola dengan tangan, aturan mengenai pelanggaran, serta batasan-batasan tertentu terkait lapangan. Cambridge Rules menjadi dasar bagi banyak aturan yang diadopsi oleh klub-klub sepak bola di Inggris pada masa itu, termasuk Football Association atau yang kita kenal sebagai FA, yang didirikan pada tahun 1863, yang menjadi organisasi atau asosiasi sepak bola pertama dan tertua di dunia hingga saat ini. Saat FA telah menstandarisasi berbagai aturan permainan sepak bola, namun ukuran lapangan sepak bola tetap cukup fleksibel pada kala itu. Mereka mengizinkan panjang lapangan antara 91 hingga 182 meter dan lebar antara 45 hingga 91 meter, dengan rata-rata selisih kompensasi jarak bisa mencapai 50 hingga 80 meter pada setiap lapangan yang berbeda. Tentu ini akan menjadi perbedaan yang sangat signifikan. Lapangan yang lebih besar atau yang lebih kecil biasanya ditentukan oleh ketersediaan ruang di setiap tempat, membuat permainan masih menjadi sangat tidak konsisten. Masing-masing klub tetap mempertahankan fleksibilitas ini dalam ukuran lapangan-lapangan mereka, dan hal ini berlanjut hingga akhir abad ke-19. Pada tahun 1882, International Football Association Board atau IFAB mulai mengambil peran yang lebih besar. Mereka adalah badan yang ditugaskan untuk mengawasi dan menetapkan aturan-aturan sepak bola secara internasional. IFAB mulai merumuskan aturan yang lebih seragam terkait ukuran lapangan. Untuk pertama kalinya, panjang lapangan diatur dalam kisaran 91 hingga 119 meter dan lebar 45 hingga 91 meter. Meskipun aturan ini lebih ketat daripada yang sebelumnya, variasi ukuran lapangan tetap masih ada. Seiring berkembangnya sepak bola, lebih banyak negara mulai berpartisipasi dalam turnamen internasional.
Pertandingan antar negara menjadi semakin populer, dan perlahan-lahan standar yang lebih jelas tentang ukuran lapangan menjadi semakin dibutuhkan. Beberapa negara mulai mengadopsi aturan yang lebih ketat, sementara negara yang lain masih mempertahankan ketidakkonsistenan dalam ukuran lapangan-lapangan mereka. FIFA setelah dibentuk mulai menetapkan aturan yang lebih ketat dan seragam untuk ukuran lapangan sepak bola, terutama untuk pertandingan-pertandingan internasional. Panjang lapangan ditetapkan dalam rentang 100 hingga 110 meter dan lebar 64 hingga 75 meter. Ini merupakan langkah besar menuju standar yang lebih konsisten dalam sepak bola internasional. Meskipun standar internasional telah ditetapkan, banyak stadion yang masih memiliki perbedaan kecil dalam ukuran lapangan mereka. Beberapa stadion bahkan memiliki perbedaan signifikan yang menarik untuk kita cermati bersama. Seperti Stadion Highbury, markas Arsenal sebelum mereka pindah ke Emirates Stadium pada tahun 2006. Ukuran lapangannya adalah 100 x 67 meter, lebih kecil dari standar FIFA. Lokasinya di tengah area pemukiman London membatasi ukuran lapangan. Arsenal bahkan memanfaatkan ukuran kecil ini untuk gaya permainan cepat mereka kala itu. Sebaliknya, Stadion Maracanã di Brazil, sebelum direnovasi untuk Piala Dunia 2014, memiliki ukuran lapangan yang sangat besar, 114 x 74 meter. Desain luas ini mencerminkan filosofi sepak bola Brazil yang menonjolkan teknik dan ruang permainan yang terbuka lebar. Setelah direnovasi, ukuran lapangan diubah menjadi 105 x 68 meter sesuai standar FIFA. Bahkan saat ini, stadion ternama dan megah milik Chelsea, yaitu Stadion Stamford Bridge, memiliki ukuran 103 x 67 meter. Lebih kecil 1 hingga 2 meter daripada standar ukuran lapangan internasional pada umumnya. Hal ini dikarenakan Stamford Bridge memiliki keterbatasan ruang dan lahan, sebab lokasi geografisnya terletak di pusat kota London, sehingga lapangan dibuat sedikit lebih kecil dari ukuran ideal. Namun, ukuran ini masih memenuhi standar FIFA untuk kompetisi internasional. Ukuran lapangan juga mencerminkan keunikan setiap stadion, dari yang sangat kecil seperti Kenilworth Road, markas Luton Town di Inggris, hingga stadion besar seperti Wembley lama yang memiliki dimensi 110 x 75 meter sebelum direnovasi. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana sepak bola berkembang tidak hanya sebagai olahraga, tapi juga sebagai ekspresi budaya dan adaptasi terhadap lingkungan. Pada akhirnya, ukuran lapangan yang kita kenal sekarang dengan panjang 105 meter dan lebar 68 meter mulai lebih banyak diterima. Ini adalah ukuran yang dianggap ideal untuk keseimbangan antara ruang bagi pemain untuk bergerak dan strategi permainan yang dapat diterapkan dengan lebih baik. Inilah yang membuat turnamen besar seperti Piala Dunia dan Liga Champions berjalan dengan lebih seragam dan presisi, sehingga setiap pertandingan berlangsung dengan ketentuan yang sama. Jadi saat kita melihat lapangan sepak bola hari ini, kita tidak hanya melihat garis putih yang membatasi ruang permainan. Kita melihat sebuah sejarah panjang dari keputusan yang mengubah permainan ini. Dari ladang hingga stadion yang megah, semua itu dimulai dengan sebuah keputusan sederhana tentang ukuran lapangan sepak bola. Sebuah keputusan yang membentuk setiap momen, setiap gol, dan setiap pertandingan yang kita saksikan hari ini. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Masih ada banyak cerita menarik tentang evolusi olahraga yang belum kita bahas. Bagaimana teknologinya, strategi permainan, atau bahkan perubahan budaya mempengaruhi aturan dan bentuk permainan. Jangan lewatkan episode berikutnya di mana kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai aspek menarik dari olahraga. Atau mungkin kalian memiliki ide sejarah apa dalam olahraga yang bisa kita ulik bersama. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa. Mantap!